ya, yang dikasih ya. Pada sahabat, keluarga dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Salat subuh, salat sama-sama yang kemudian Allah Subhanahu wa taala yang telah ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh Alhamdulillah. Bu Guru, assalamualaikum Bu Guru. Sip. Nah, gitu Bu Guru jadi kenal. Waalaikumsalam. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واصبروا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat datang pada Bapak Ibu jemaah masjid dan mushola se-Makassar. Aku Ketua Pertama kemudian Pak yang saya banggakan Bapak Parasari yang telah menghadiri pengajian untuk subuh sakti. Ya, kalau pengiriman kami kurang memuaskan. Adik-adik petugas di kantor ya, nanti masih ada di bawah kalau bantu nanti Asia nanti yang duduk di bukit ya itu adik. Ya. Karena lahir Muhammadiyah itu bukan semata-mata untuk Muhammadiyah, tapi adalah untuk umat, bukan untuk bangsa, tapi seluruh umat. Muhammadiyah kolektif dan sudah berada sudah dibangun dan ya luar biasa. Hasil muktamar barusan ya 2 bulan yang lalu di Solo, saya sudah lihat susunan ada 9 ketua-ketua Muhammadiyah itu ya, sebelumnya belum ada. Sekarang ada yang mengetuai Masjid Muhammadiyah seluruh Indonesia. Diketuai Ya, Muhammadiyah punya. bagian yang apa? Untuk
yang dibuat di masjid, dikelola di masjid, ya, dan kita dan selanjutnya itu sambutan dari Ketua Ormas pada Bapak Haji Ahmad Sulaiman. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman, Al-Quran, Al-Insan, Al-Hidayah. Subhanaka la ilaha illa anta ma'afana innaka hakim. Subhanaka la ilaha illa anta hakim. Rabbi ilman warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Majelis Ilmu dan Informasi Rahmatullah. Pertama-tama dan pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bahwa kita senantiasa diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa berkumpul ini karena kesehatan yang luar biasa. Kita pergunakan agar sehatnya walafiat, juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Islam, dan nikmat Islam tadi kita laksanakan sholat subuh berjamaah masing-masing masjid. Mudah-mudahan sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai berikutnya, mudah-mudahan senantiasa syafaat dari Rasulullah SAW juga mendapatkan sekali lagi dari teman-teman yang soleh dan solehat ini, ajak raih satu kamera setiap kita datang, ajak tangan kiri, kanan, depan, belakang, juga dapatkan satu syafaat dari Al-Quran yang dibacakan tadi bagi yang membacanya dan kita yang mendengarkannya. Mudah-mudahan iman dari kekuatan syirik pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi lagi karena katanya yang di luar kedengaran. Kecuali dengan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada billahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Ibu bapak hadirin sekalian, jamaah Marqomah, forum komunikasi antar masjid dan mushola yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencucurkan rahmat pada kita sekalian. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DMI Cabang Kecamatan Duren Sawit, Bapak Kiai Haji Sobri Hasan, Mata'anallahu bi kulli hayatih wa nafa'ana bi ulumih. Akhi fillah rekan saya Ustaz Nasir, dan juga Ketua Porkomah Kelurahan Malakasari Bapak Haji Eman Sulaiman beserta jajarannya. Masuk ke sini ada Sekjen Porkomah Bapak Yordan. Jadi Sekjen itu ruhnya organisasi. Jadi kalau ibarat orang kalau nggak ada ruhnya nggak bergerak. Nah begitu juga di organisasi, Sekjen itulah yang sebagai ruhnya. Sehingga mudah-mudahan kita doakan semoga Bapak Yordan Allah SWT berikan kesehatan oleh Allah SWT. Itu juga Ketua Masjid Bapak John Henry, dan juga ketua-ketua masjid sekelurahan Malakasari, baik masjid maupun mushola, juga RW, RT, LMK, dan selembagainya. Begitu banyak nih Pak. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini menambah keberkahan dalam kehidupan kita. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita pada Allah SWT. Termasuk juga kita pembina ya, Bapak Toto. Bapak Toto itu pembina kita, pembina Porkomah. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini udah kelihatannya udah ada cahaya matahari, udah siang nih. Bukan pagi lagi, udah kesiangan. Kita masih diberikan nikmat hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa menghadiri kajian suling, kajian subuh keliling yang mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini ini menjadi wasilah kita untuk Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita masuk ke dalam surganya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan di satu jalan yang dengan jalan tersebut dia menuju ke tempat ilmu, dia mencari ilmu, maka kata Rasulullah sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk masuk ke dalam surganya. Salawat serta salam lalu kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ibu bapak dan saudara sekalian, kurang lebih 4 tahun kali saya nggak tampil depannya, walaupun pernah juga jadi ibadah, jadi pengganti. Tapi walaupun sudah 4 tahun lebih, alhamdulillah masih seperti yang dulu. Jadi istilahnya aku masih seperti yang dulu. Walaupun udah berubah, ada ubahnya juga. Tapi bukan berarti calon presiden ada ubahnya. Kenapa? Karena belum ada ribut-ributnya sana. Ibu bapak dan sekalian, di dalam tema tentang membentengi akidah kita dari perbuatan syirik, sengaja saya sampaikan dalam setiap kajian saya tentang masalah hal ini. Kenapa? Karena hal ini adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Banyaknya sholat, banyaknya ibadah, kalau dia tidak bisa membentengi tauhid mereka dari perbuatan syirik, maka semuanya itu menjadi sia-sia. Padahal kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mati dalam keadaan tauhid. Sebagaimana yang disampaikan dalam ayat Al-Qur'an yang tadi saya bacakan dan juga tadi Qari bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
orang-orang yang beriman. Diawali dengan kalimat panggilan orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak terpanggil dalam ayat ini. Kata para ulama tafsir, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'an, pasti di sana ada satu hal yang sangat penting yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada orang-orang yang beriman. Sehingga hendaknya orang-orang yang beriman memperhatikan panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an ini. Apa yang Allah ingin sampaikan kepada orang-orang yang beriman? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Disebutkan haqqa tuqatih, takwa yang benar. Tidak cukup hanya sebagai ittaqullah, tapi di sana ada haqqa tuqatih. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang cuma hanya sekedar bertakwa di dalam lidah mereka. Sementara ketakwaan itu begitu banyak maknanya. Dan para ulama menyampaikan definisi-definisi takwa itu dari beberapa macam definisi. Seperti kalau kita lihat Ibnu Mas'ud di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menjelaskan orang yang bertakwa itu adalah yazkurullah wa la yansa, dia senantiasa ingat Allah dan tidak lupa pada Allah. Yuti'ullah wa la yusihi, dia senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak durhaka kepada Allah. Dan yang ketiga, yashkurullah wala yakfuru, dia senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak mengingkari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dalam tafsir Ibnu Katsir yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Begitu juga pada jumhur ulama mengatakan takwa itu adalah imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Ali bin Abi Thalib juga begitu juga membuat definisi takwa. Takwa itu adalah khaufun 'anil jalil, takut kepada Allah yang Maha Besar. Wasti'dad wa 'amalun bima fi tanzil, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wasti'dad li yaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk kedatangan sebuah kematian. Itu banyak definisi. Tapi paling tidak bahwa semua definisi-definisi takwa menuju kepada agar kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya dengan kita bertakwa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim ay mukmin. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita agar kalau kita mati, matilah dalam keadaan iman. Ini adalah sebuah pesan yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pesan ini juga disampaikan oleh para nabi dan rasul kepada anak-anak mereka. Kalau kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an, di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Yaqub alaihissalam pun berpesan kepada anak-anak mereka. Apa pesan mereka? Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kata Allah SWT menceritakan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub? Nabi Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya, berwasiat kepada anak-anaknya. Nabi Yaqub pun berpesan kepada anak-anaknya. Pesan mereka adalah, wahai anak-anakku, ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Islam sebagai din kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim ay mukmin. Ini adalah pesan yang paling penting. Kenapa? Karena ketika orang mati dalam keadaan tidak beriman, maka kata para ulama tidak ada harapan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah SWT. Karena orang masuk surga itu harus berdasarkan iman, harus berdasarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kalimat doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya muqallibal qulub,
Allah yang membolak-balikkan hati, di mana hati manusia bisa berubah. Jangankan satu hari, sedetik aja bisa berubah. Kalau sekarang A, besok B, besok B, besokannya lagi C. Kenapa? Karena memang disebut hati itu dari kata-kata qalbun. Dalam bahasa Arab itu qalbun artinya yang suka berubah-ubah. Maka Allah adalah yang muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, tsabbit qalbi ala dini. Tetapkanlah hati saya, teguhkanlah hati saya di atas agamamu ya Allah. Ini permintaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tahu bagaimana ketauhidan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keimanannya begitu tinggi, tapi masih minta untuk senantiasa imannya diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk mengajarkan kepada kita. Sehingga dengan demikian jamaah sekalian rahmatullah, maka penting bagi kita untuk membentengi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang bisa membatalkan iman. Kalau sholat batal, maka kita masih bisa mengulangi sholat tersebut karena batal, ketahuan wajah buang angin, batal. Kalau puasa kita batal, masih bisa kita ulang, kita qadha. Mungkin karena batal, gara-gara makan nasi sepiring, batal puasanya. Jangankan sepiring, Ustaz, sesuap aja batal. Tapi ketika iman seseorang batal, itu nggak berasa. Kalau sholat batal, berasa. Kenapa? Buang angin. Puasa batal. Kenapa? Karena dimakan tadi. Tapi kalau iman batal, nggak berasa. Mungkin kalau iman batal, kali dia meriang panas tadi. Enggak. Atau kali apa? Dia panas badannya, kenapa? Kenapa dia panas badannya? Imannya batal, nggak berasa. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui apa yang termasuk bagian dari ciri-ciri batalnya iman. Kata para ulama, salah satunya adalah perbuatan syirik. Jadi orang yang melakukan kesyirikan itu bisa membatalkan iman, bisa menghancurkan iman. Ketika iman batal, kalau sholat kan batal, dia bisa mengulang. Puasa batal bisa mengulang. Tapi kalau iman batal, seluruh amalan yang pernah dia lakukan dari awal sampai akhir, semuanya sia-sia. Disebabkan satu saja, perbuatan syirik yang bisa membatalkan iman. Nah, disinilah jemaah sekalian, kenapa saya sampaikan tentang tema membentengi keimanan kita dari perbuatan-perbuatan syirik. Ya, terusin gak nih? Terus. Udah terang nih soal ini. Apalagi tega banget saya disuruh diri ngomong. Biasanya duduk di depan abang ini. Disuruh diri apa? Sampai jam 6:30 lagi. Pulang-pulang keram juga ya, tapi mudah-mudahan ya sih. Masih muda soalnya. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin sekalian, syirik, apa sih yang disebut dengan syirik? Syirik ini kan bukan bahasa kita. Bahasa kita itu kalau syirik itu syirik aja, aneh, lain lagi itu. Itu urusannya lain dengan syirik. Sejiriannya. Tapi syirik ini adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyirku ja'lu syirkin lillahi bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi. Jadi kesyirikan itu, syirik itu adalah perbuatan di mana seseorang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tandingannya. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada lawannya, ada saingannya. Itu yang disebut apa? Syirik. Kita saja Pak, kalau kita ada tandingannya, wah kita marah banget itu. Ada saingannya, Allah juga begitu yang menciptakan kita. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kata Rasulullah, yang disebut syirik itu adalah engkau menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tandingannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Nah, para ulama menjelaskan perbuatan syirik itu adalah perbuatan zolim yang sangat besar. Tidak ada kezaliman yang paling besar kecuali mereka melakukan kesyirikan. Makanya Luqmanul Hakim, tahu Pak Luqmanul Hakim, tahu nggak Bu? Tahu. Kenal? Nggak kenal, belum kenalan soalnya. Belum pernah kenalan. Jadi Luqmanul Hakim itu di dalam Al-Quran
diabadikan namanya dengan surat Luqman. Mereka Luqman Hakim itu berpesan kepada anaknya. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu, sambil menasihati. Jadi ini menandakan betapa orang-orang soleh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sering ngajak dialog pada anak-anaknya, jangan acuh pada anaknya, sering ngajak ngomong pada kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat. Apa kata Luqman? Ya bunayya inna syirka la zulmun 'adzim wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak-anakku, janganlah kalian menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun 'adzim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah perbuatan yang zalim yang paling besar. Tidak ada kezaliman yang paling besar kecuali adalah perbuatan syirik. Jadi dampak perbuatan syirik adalah bahwa kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan kesyirikan maka nanti di akhirat dia tidak ada harapan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia mati dalam keadaan syirik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah. Sesungguhnya may yusyrik billah, orang yang menyekutukan Allah, faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah, sungguh dia sudah diharapkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan dia masuk surga, berarti orang tersebut tidak akan bakal masuk ke dalam surga. Cuma sementara di akhir itu cuma dua tempat. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang ada yang masuk ke dalam surga dan sekelompok orang ada yang masuk ke dalam neraka. Sehingga tidak ada yang tengah-tengah. Jadi nggak ada yang nanti ini sih nggak mau masuk surga, tapi juga nggak mau masuk neraka. Itu mau di mana? Ada di tengah-tengah antara surga dan neraka, nggak ada. Itu akidahnya orang-orang Mu'tazilah. Jadi kata orang Mu'tazilah, orang-orang mukmin yang berbuat dosa nanti nggak masuk ke dalam surga, tapi juga dia nggak masuk ke dalam neraka. Tapi dia masuk di antara surga dan neraka. Surga nggak masuk, neraka nggak masuk ke tengah-tengah. Ini yang kita katakan al-manzilah bainal manzilatain. Tapi kalau Ahlussunnah bahwa nanti orang nggak ada yang tengah-tengah. Ada yang masuk ke dalam surga, ada yang masuk ke dalam neraka. Orang-orang kafir masuk ke dalam neraka, khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalam neraka tersebut. Orang-orang mukmin yang fasik ketika dia meninggalnya masih dalam keadaan beriman, maka dia masuk ke dalam neraka. Tapi pada saat akhirnya masih ada harapan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang masuk ke dalam neraka, itu ada yang dikeluarkan kena keimanannya. Tapi ketika orang yang masuk ke dalam surga, nggak ada yang dikeluarkan. Mungkin kali dia salah masuk, kalau salah masuk ini bukan di surga nih, mesti di neraka, nggak ada. Tapi kalau neraka, itu ada yang dikeluarkan. Siapa? Mereka-mereka yang mukmin yang pernah melakukan dosa. Dalilnya mana? Dalilnya adalah di mana dalil ini disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam kitab Tauhid. Adkhalallahu ahlal jannati jannata wa adkhalallahu ahlan nar nar. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya memasukkan penduduk surga ke dalam surga dan memasukkan penduduk neraka ke dalam neraka. Jadi artinya seseorang itu masuk ke dalam surga karena dimasukkan oleh Allah SWT. Neraka juga begitu, bukan dia jalan sendiri. Kalau jalan sendiri dia nyasar deh. Kenapa? Nggak pernah ke surga soalnya. Neraka juga gitu. Makanya Allah yang masukkan. Adkhalallahu ahlal jannatil jannata. Kalimatnya gitu. Wa adkhalallahu ahlan narin nar. Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan penduduk surga ke dalam surga
dan Allah Subhanahu wa taala masukkan penduduk neraka ke dalam neraka. Kemudian waktu yang berjalan begitu panjang dan lama, maka dalam hadis itu disebutkan Allah bertanya kepada malaikat yang ada di dalam neraka, malaikat, hal wajadtum fin nari man kana fi qalbihi dzarratun minal iman. Malaikat, apakah engkau mendapatkan di neraka itu ada seseorang ahadam man kana lahu dzarratun minal iman, yang pada saat dia meninggal masih dalam keadaan beriman walaupun seberat dzarrah. Artinya apa? Walaupun apa? Imannya sedikit, tapi apa? Dia masih beriman kepada Allah SWT, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para malaikat, wajadna, kami dapatkan. Lalu kata Allah SWT, akhrijuhu minan nar, keluarkan dia dari neraka. Wa adkhiluhum ila nahril hayawan, masukkan dia ke sungai kehidupan. Wa adkhiluhum ila jannah, kemudian masukkan dia ke dalam surga. Artinya kalau orang meninggal masih punya iman, maka pada akhirnya dia punya harapan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya bagi kita untuk membentengi iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka dia tidak ada harapan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ketika dia mati dan belum bertobat dari kesyirikan. Jadi ketika dia mati dan belum bertobat dari kesyirikan. Kemudian yang ketiga apa yang kedua nih? Perasaan saya ketiga, perasaan. Tadi kan kesyirikan itu adalah perbuatan dolim yang sangat besar. Yang ketiga, perbuatan syirik itu adalah perbuatan di mana ketika dia melakukan kesyirikan, semua amalan-amalannya dihapus oleh Allah SWT. Pahala-pahalanya sia-sia. Mana dalilnya? Walau asyraku lahabitat anhum ma kanu ya'malun. Walau asyraku, kalaulah mereka berbuat syirik, lahabitat anhum ma kanu ya'malun, niscaya akan sia-sia amal-amal mereka. Bahkan dalam ayat juga disebutkan, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, lain asyrakta, jika engkau menyekutukan Allah, Muhammad, kan itu khitabnya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad SAW diingatkan oleh Allah SWT. Apalagi kita. La yahbatanna 'amaluk, niscaya amal-amal kalian menjadi sia-sia. Niscaya amal kamu, hai Muhammad, menjadi sia-sia dengan sebab perbuatan syirik. Kemudian jemaah sekalian, rahmatullah, orang apa keuntungan bagi mereka yang membentengi keimanan dia dari perbuatan syirik? Apa keuntungan bagi mereka yang membentengi keimanannya dari perbuatan syirik? Keuntungannya bukan hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Keuntungannya bukan keuntungan bentuk duit, Pak. Oh, untungnya duit panjang, banyak, bukan. Keuntungan itu kebahagiaan. Ada orang duitnya banyak, belum tentu bahagia. Ada orang duitnya pas-pasan, alhamdulillah bahagia. Kenapa? Pas mau beli motor ada duitnya, gitu. Pas mau beli mobil ada duitnya pas-pasan gitu. Jadi kebahagiaan itu bisa dirasakan oleh seseorang yang tidak bisa diciptakan oleh orang lain. Itu kebahagiaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan, keuntungan bagi mereka-mereka yang melakukan, bagi mereka-mereka yang membentengi keimanan mereka dari kesyirikan. Ketika turun ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan imannya tidak dicampuri dengan perbuatan syirik. Jadi orang-orang yang beriman dan imannya tidak dicampur adukan dengan perbuatan syirik, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan senantiasa mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala.
wa hum muhtadun, dan mereka juga akan diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Ini keuntungannya. Jadi orang yang imannya tidak dicampuri dengan perbuatan syirik, tidak perbuatan zalim, maka dia akan diberikan keamanan. Nah, ketika turun ayat ini, di antara sahabat ada yang merasa berat di dalam memahami ayat ini, sehingga mereka datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuna la yadri nafsa. Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Walaupun kami tidak berbuat zalim kepada orang lain, paling tidak kami pernah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan imannya tidak dicampuri dengan perbuatan zalim, maka dia akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan petunjuk. Kata Rasulullah SAW, alaysa ar-rajulu shalih yaqulu kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim. Bukankah laki-laki yang soleh, yang dimaksud dengan laki-laki yang soleh ini adalah Luqmanul Hakim, mengatakan di dalam Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah perbuatan yang sangat zalim. Artinya apa? Orang-orang yang beriman dan imannya tidak dicampuri dengan perbuatan syirik, maka dia akan mendapatkan rasa aman. Aman kepadanya, tidak was-was, tidur aman, bahkan pada saat meninggal pun aman, sakaratul maut pun aman. Kenapa? Diberikan rasa aman oleh Allah SWT. Dan orang yang seperti ini senantiasa dibimbing oleh Allah SWT dalam kehidupan yang diberikan petunjuk. Kenapa? Karena dia istiqomah di dalam beriman. Makanya kan ada doa, Allahumma tsabbitna bil iman. Ya Allah, tetapkanlah kami dalam keadaan iman. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Itu di dalam Al-Quran disebutkan yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Artinya orang yang diteguhkan keimanannya sampai akhir, dia akan diberikan keamanan, dan pada saat meninggal, karena dia istiqomah di dalam keimanannya, maka di sanalah turun malaikat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ila akhir ayat. Kata Allah SWT, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbuna, Rabb kami itu adalah Allah, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian dia beristiqamah. Apa yang dimaksud dengan istiqamah? Istiqamah itu kan dari kata-kata koma ditambah dengan alif sinta menjadi istaqoma yastaqimu. Akhirnya di dalam ayat surat apa? Di dalam surat Al-Fatihah disebut mustaqim. Kata mustaqim itu dari kata-kata istaqoma yastaqimu, istiqamah. Dari kata-kata koma, koma itu artinya berdiri tegak. Orang yang beristiqamah, orang yang berusaha untuk selalu tegak berdiri di dalam keimanan dia kepada Allah SWT. Nih iman jangan sampai kemana-mana. Dia jaga betul iman. Itu disebut istiqomah. Jadi istiqomah itu adalah al-nuzul fil amali shalih. Orang yang melazimkan, orang yang mudawamah, al-mudawamah, continue senantiasa beramal soleh. Umpamanya gini, setiap hari Sabtu ada pengajian Perkomas pagi-pagi, terus dia nggak pernah gopak, nggak pernah gopak. Pokoknya hari terus, berarti orang itu istiqomah. Setiap maghrib atau setiap pagi orang tersebut membaca Al-Quran terus rutin, berarti orang itu apa? Istiqomah. Kenapa? Al-luzumu bil amal soleh, melazimkan di dalam melakukan amal soleh. Setiap habis sholat, dia senantiasa melaksanakan sholat sunnah rawatib.
baik qobliyahnya maupun ba'diyahnya. Orang ini istiqomah di dalam melakukan sholat sunat rawatib. Dan orang yang sholat sunat rawatib itu kan diberikan oleh Allah SWT keutamaan. Barang siapa man hafadha 10 raka'atin, barang siapa yang menjaga 10 rakaat ya, di dalam melaksanakan sholat sunat rawatib, maka dia akan dibangunkan nanti rumah di surga. Tapi continue, jangan sampai gombal, diusahakan terus. Diusahakan apa? Nah, orang suci kalau udah dengar aja ditinggalin. Kenapa? Takut ketinggalan qobliyahnya. Qobliyahnya aja, sunnahnya dia takut ketinggalan, apalagi sholat wajibnya gitu. Ini namanya orang apa? Istiqomah. Jadi coba sekalian, apalagi istiqomah di dalam keteguhan iman, di mana iman ini terus-menerus, tidak pernah melenceng ke sana kemari, dia tetap terus dia dipertahankan iman. Maka orang yang seperti ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami itu adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah, dia tetap di dalam keimanan dia pada saat akhir hayatnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, pada saat hudurul maut, disebutkan di dalam Ibnu Katsir, dijelaskan ayat ini, ketika dia hudurul maut, sakratul maut, pada saat ingin kehadiran mati yang hadir, atau pada saat sakratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikah. Kata tatanazzalu itu berbeda dengan nazala. Nazala itu cuma sekali turun, cuma satu yang turun. Tapi kalau tatanazzalu, saya berterjemahkan pakai bahasa Betawi ini. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat pada turun ke dia. Ada yang paham nggak dengan bahasa Betawi itu? Jadi malaikat pada turun, berarti bukan satu malaikat, banyak, dan turun. Ketika apa? Ketika dia lagi sakratul maut. Untuk apa turun malaikat? Menghibur orang yang istiqamah, memiliki keteguhan iman. Apa kata malaikat tersebut? Alla takhafu wa la tahzanu. Ente jangan takut, ente jangan sedih, jangan takut menghadapi kehidupan akhirat. Kata-kata alla takhafu itu apa? Jangan takut menghadapi kehidupan akhirat, dan jangan sedih ketika meninggalkan dunia. Udah gak pakai dipikirin lagi deh dunianya. Kenapa? Udah dihibur oleh malaikat. Dan jangan takut menghadapi kehidupan akhirat. Kenapa? Karena kata malaikat, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini pelindung kalian di dunia maupun di akhirat. Bahkan disebutkan lagi, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sampaikan berita gembira kepada mereka-mereka yang istiqamah bahwa kalian akan mendapatkan surga. Bayangkan, udah dikasih tahu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sampaikan berita gembira tentang surga yang sudah disediakan oleh Allah SWT. Tapi ini istiqamah imannya, jangan sampai kemana-mana. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi orang yang istiqomah itu sudah dikasih tahu oleh malaikat bahwa ente nanti akan masuk surga yang sudah dijanjikan. Kalau para sahabat sebelum mereka hudurul maut, ada di antara mereka yang sudah dijanjikan masuk surga. Kenapa? Karena memang betul-betul mereka istiqomahnya. Abu Bakar fil jannah Rasulullah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga. Itu dijanjikan. Tapi walaupun sudah dijanjikan masuk surga oleh Allah SWT melalui kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bukan berarti amalan mereka menjadi lemes. Bukan berarti bangun subuhnya lemes, enggak. Justru semakin semangat. Abu Bakar seluruh hartanya ditafkahkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu separuh hartanya. Abdurrahman bin Auf juga termasuk orang yang diberikan tabsyir bil jannah, separuh hartanya. Nah, sekarang kira-kira kita ada nggak yang sudah dikasih tahu baru masuk surga? Ada yang jamin belum ya?
Saya yakin kalau udah jamin, udah tahu nih, besok sepi deh Forkomas. Ustaz, ngapain hadir? Kenapa? Udah masuk surga Ustaz? Ada yakin gitu. Makanya kita belum tahu gitu. Tapi kita berusaha. Kenapa? Tujuan kita akhir adalah surga. Kenapa? Karena Nabi Adam dulu ada di mana? Di surga. Kita mau pulang kampung ke surga. Jamaah sekalian. Kemudian belum menit lagi Ustaz. Setengah 7. Setengah 7. Siap. Kayaknya nggak kedengar nih. Apa sih yang disebut iman? Agar kita bisa membentengi iman. Iman itu adalah tasdik, membenarkan, meyakini. Artinya orang yang beriman adalah orang yang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, iman kata pertama adalah tasdik. Iman yang benar definisinya adalah makanya saya bilang ini jangan ada nasinya. Kalau memang udah gak lanjutin. Jam setengah 7 Pak, biasa sampai setengah 7. Masa kira saya orang dalam apa? Saya kan di sini orang dalam nih, tapi bukan abdi dalam gitu, orang dalam. Jemaah sekalian, iman itu adalah takrirun bil lisan, wa tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil arkan, yazidu bil ta'ah, wa yanqus bil maksiyah. Ini definisi iman. Iman itu adalah takrirun bil lisan, diucapkan dengan lidah. Makanya orang-orang kafir kalau masuk Islam, dia nggak cukup, Ustaz, saya mau masuk Islam. Ya udah itu jadi Islam, enggak gitu. Dia harus bersyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diucapkan. Habis diucapkan wa tasdiqun bil qalbi, dibenerin, diyakini dalam hati. Dan yang ketiga adalah wa amalun bil arkan, diamalin. Ketika dia beriman, dia sholat. Ketika dia beriman, dia baca Al-Quran. Ketika dia beriman, dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ketika dia beriman, dia melaksanakan haji ketika dia mampu. Kenapa? Ada realisasi dari keimanan dengan wa amalun bil arkan. Jadi nggak bisa, itu Islam nih. Ya Islam ya, tapi itu iman nggak? Ya iman. Tapi nggak sholat, nggak jadi. Kenapa? Harus ada yang wa amal bil arkan. Dan iman itu bisa bertambah, kata para ulama, bisa berkurang. Ketika orang itu bertambah imannya, sedang melakukan kebaikan. Nah, kita lagi bertambah nih, masya Allah, luar biasa ini. Lagi naik tingkatan iman kita. Sampai-sampai dengerin ceramah itu masih matanya merem-merem gitu ya, sambil nyederan. Saking khusyuknya gitu. Tapi bukan tidur, saking khusyuknya. Tapi iman juga bisa wayankus, kurang. Dengan apa? Dengan berbuat dosa. Jadi ketika orang itu berbuat dosa, imannya nggak hilang, tapi apa? Berkurang. Tetap dia dalam keadaan iman. Makanya disebutkan dengan mukminun fasikun, mukmin yang fasik. Jamaah sekalian, Rasulullah SAW mengancam mereka-mereka yang berbuat syirik. Hati-hati. Karena apa? Sekarang ini perbuatan syirik itu macam-macam bentuknya. Percaya kepada praktek-praktek perdukunan, percaya kepada ramalan-ramalan orang yang nggak normal, bukan paranormal, percaya kepada
ramalan-ramalan orang nggak pinter, bukan orang pinter, orang apa? Nggak pinter. Maka kata Rasulullah apa? Man ata kahinan au arrafan au tatayyuran lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Bayangkan. Barang siapa yang datang ke dukun. Kahin itu bahasa Arab, bahasa kita dukun. Sementara sekarang ini berkembang bahasa dukun. Orang pinter, paranormal, bahkan kadang-kadang dukun dandanannya kayak kiai, pakai sorban, pakai gamis, tapi ternyata dia dukun. Orang pikir dia apa? Jangan dia besar, kenapa? Sorbannya lebar atau gamisnya lebar, dan ternyata dia dukun gitu. Jadi untuk mengelabui orang biar tidak ulama, cepat pakai penampilan makanya kita jangan apa? Jangan lihat penampilan. Lihat bagaimana yang disampaikan benar atau tidak, disampaikan dengan Al-Quran atau tidak. Kenapa? Karena konsekuensinya itu berat. Kata Rasulullah, barang siapa yang datang ke dukun, Allah bahkan mereka di belakang. Berarti ini sinyal lagi gitu ya. Dua kali kalau aja udah disebutin, satu sepanjang. Gimana mau kisih? Ini belum kasih koma nih soalnya. Belum ada penjelasan. Saya lanjut tapi nggak tergerak di belakang. Masa saya ngomong teriak aja enak. Kalau memang sudah kita katakan bahwa dan bermanfaat. Itu masih panjang nih. Masalah kita lanjutkan. Kalau kita ini masih dalam apakah kita nanti akan bahagia atau tidak? Apakah kita bisa masuk ke Allah? Tidak. Kita bisa menjaga saja dalam bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan-kebaikan sehingga pada akhirnya kita mati dalam keadaan iman dan keadaan khotimah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Lanjut lagi. Masih ada waktu. Lanjut deh. Padahal dengan orang dari setengah tahun udah gagal begitu ya. Menutup. Jadi jemaah sekalian, karena udah ada sinyal katanya sampai setengah 7 ya udah deh kita konsekuensi. Pokoknya setengah 7 nggak lebih nggak kurang. Kalau kelebihan ikutin saya. Sekalian. Nah itu berlima ya. Kata Rasulullah SAW, man ata kahina, barang siapa yang datang ke dukun, yang namanya sekarang macam-macam deh, au arrafan, atau datang ke arraf. Arraf itu kata-kata arafah, mengetahui, tahu, orang pintar, padahal sok pintar. Au tatayyuran, atau dia percaya kepada tatayyur. Kalau bahasa kita percaya kepada yang sial-sial. Angka 13 sial nih, nomor 13 sial. Makanya kadang-kadang kalau kita ke hotel, saya belum pernah nemuin hotel kamarnya nomor 12. Habis 12A. Padahal dulu kita waktu masih sekolah di SD 12, 13, 14. Tapi sudah Pak, masih dia nomor 13 nggak ada. Jadi habis 12 saking takutnya dengan angka apa? 13. Padahal rumah saya itu nomor 13 kan. Rumah saya 13 betul. Dan rumah saya itu ada di tusuk sate. Orang dulu nggak mau beli, tusuk sate kasihan. Yang menyialkan itu bukan karena dia letaknya di tusuk sate, bukan karena nomor 13, tapi penghuninya. Kira-kira di rumah tersebut kedengaran nggak suara baca Al-Quran, dijadikan tempat ibadah apa tidak rumah tersebut. Jadi bukan apa? Bukan karena angka. Percaya kepada klinik-klinik, percaya ada kupu-kupu, ada tamu di datangnya, itu nggak boleh. Hati-hati itu, nggak boleh orang percaya ada kupu-kupu. Datang tamu di siapin, hari kami nggak datang gitu. Ada burung gagak di atas semalam, semalam ada burung gagak mati di bawahnya. Itu juga nggak benar.
Jadi kadang-kadang dihubung-hubungnya. Percaya kalau rumah ini harus sesuai dengan feng shui. Kalau enggak, rumah ini akan enggak bagus. Tahun aja. Itu enggak ada gitu. Kalau bikin rumah harus ada kepala banteng. Enakan juga disembur, disutup. Jadi itu yang dikenal dengan tatoyur. Percaya kepada yang sia-sia. Percaya kepada ramalan-ramalan bintang-bintang zodiak. Makanya dulu mudah-mudahan sekarang udah enggak nih. Dulu waktu zaman-zaman sekolah, kalau mau beli majalah selalu yang dilihat awalnya bang, apa kata bintang Anda? Ya bintang sih nggak bisa ngomong, namanya bintang. Dilihat, oh saya bintangnya Cancer, rezeki serem, tapi asmara indah. Ini kata bintang, betul atau enggak? Ini kan kepercayaan orang-orang Yunani di mana mereka mengatakan bahwa kehidupan dunia itu kadang-kadang ditentukan oleh letaknya bintang. Padahal itu nggak boleh. Ini kepercayaan orang Yunani. Jadi jangan sampai kalau kita percaya kepada ramalan-ramalan bintang-bintang zodiak, apakah itu Libra, Cancer, Aries, Gemini, Virgo, siapa apa? Ya tahu lah. Orang saya baca, saya juga gini-gini baca majalah juga zaman dulu. Nah jadi apa? Jangan sampai kita percaya. Kenapa? Itu akan merusak akidah. Sehingga yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah SWT saja. Makanya kan disebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut taghut. Semalam saya bahas dalam Al-Qur'an tentang ayat ini. Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Jadi setiap umat itu sudah diutus oleh Allah, seorang rasul atau nabi. Tugasnya an i'budullaha wa ijtanibut taghut. Hendaknya beribadah hanya pada Allah saja dan tidak menyembah taghut, jauhkan taghut. Padahal kalau alibudullah saja itu sudah cukup beribadah pada Allah. Tapi kenapa disebutkan wajib tadi taghut? Kenapa? Karena berapa banyak orang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala tapi dalam sisi lain dia masih percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pentingnya kita menjaga iman. Dan orang yang menjaga iman dari perbuatan syirik, maka di sana Allah Subhanahu wa taala akan utus seorang pemimpin yang benar. Wa'adallahu alladziina, mulai dari sana. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum kama istakhlafal ladziina min qablihim. Ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara mereka dan beramal saleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum kama istakhlafal ladziina min qablihim. Allah akan utus di tengah-tengah mereka seorang khalifah. La yastakhlifah itu dari kata-kata khalifah. Allah Subhanahu wa taala akan utus seorang pemimpin di tengah-tengah mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala utus pemimpin-pemimpin sebelum hidup mereka. Pemimpin yang bagaimana? Yang beriman dan beramal saleh juga, sama dengan yang dipimpin. Tapi syaratnya harus ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'an. Ini ayat ini ditentukan apa? Hendaknya mereka beribadah kepadaku saja dan tidak menyekuti aku. Jadi beribadah kepada Allah, kita betul-betul beriman kepada Allah. Allah SWT akan utus pemimpin yang juga beriman pada Allah SWT. Sebagaimana pemimpin-pemimpin orang-orang yang hidup sebelum kita. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahmatullah, di akhir tahun ini kan bulan Desember, saya kadang-kadang suka was-was juga kepada umat Islam. Kadang suka ikut-ikutan orang yang lagi merayakan hari raya mereka, umat Islam yang ngeramein. Umat Islam yang masak petasan jam 12 malam, padahal sih dia lagi tidur. Umat Islam yang berjejaran di jalanan, yang begadang, mereka sih tidur, jadi ikut-ikutan. Masih banyak amalan-amalan kita yang belum kita lakukan. Amalin aja, jangan sampai kita ikutin amalan-amalan dia. Kan Ustaz toleransi itu udah dibatasi oleh Allah SWT. Lakum dinukum
waliyadin. Ini ayat ini Pak, kalau saya lihat di dalam beberapa kitab tafsir, saat di mana Rasulullah SAW diajak damai oleh orang-orang kafir, datanglah orang-orang kafir pada Rasulullah, Muhammad, ente selama ini menyembah Tuhan ente, saya juga menyembah Tuhan ente. Kalau gitu kita damai deh, biar kita bisa hidup berdampingan. Bagaimana? Saya menyembah Tuhan Anda 1 tahun, tapi Anda juga harus menyembah Tuhan saya 1 tahun. Kelihatannya menurut logika kan, wah banyak juga nih. Kenapa? Toleransi. Kan begitu menurut logika. Tapi kan Islam itu, agama itu bukan logika. Agama itu dalil. Ada dalilnya apa enggak? Sehingga dari ayat ini kita jangan bermain-main logika, bermain dalil. Karena seakan-akan kayaknya bagus juga kita menyembah Tuhan di setahun, lalu dia juga menyembah Tuhan kita setahun. Berarti sama-sama. Ya, kita menyembah Tuhan dia setahun, dia menyembah Tuhan kita. Wah bagus juga, kayaknya toleransinya Pak. Tapi ternyata enggak. Rasulullah diam. Turun ayat, Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu lakum dinukum waliya din. Apa kata Rasulullah? Qul, katakan Muhammad kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah, saya tidak akan beribadah kepada apa yang kamu sembah. Kata wala antum 'abiduna ma a'bud, dan juga kalian tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Ayat ini ditutup lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk saya juga agama saya. Jangan dicampur, silakan itu deh. Anda punya agama. Nah kan kadang-kadang kita demi toleransi, demi damai, demi untuk menghormati kearifan budaya lokal, kadang-kadang berani untuk mengorbankan akidah. Ustaz kan ucapan selamat hari raya Natal kan cuma sekedar ucapan. Ingat, ketika seorang kafir mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jadilah dia seorang muslim. Maka hati-hati ketika seseorang mengucapkan selamat hari raya mereka, hati-hati, berarti dia sudah mengiyakan bahwa telah lahir Tuhan mereka. Tapi kan Ustaz, itu intelektual muslim, para ulama yang ada di TV, alhamdulillah saya nggak masuk TV Pak, karena nggak kuat katanya, kegedean bagi saya. Itu mereka berani mengucapkan, itu bukan dalil. Itu bukan dalil, dalilnya Al-Quran atau hadis itu dalil. Jadi jangan lihat itu pejabat berani, maka pejabat muslim itu intelektual muslim berani, itu jadi kiai muslim berani. Itu bukan dalil. Yang dalil Al-Quran dan hadis. Jangan ikut-ikutan. Makanya saya sering katakan, warahmatullahi wabarakatuh. Agungkan asma Allah, takbir. Muhammadiyah, takbir.